Oke, terima kasih. Saya dari keluarga Pak Subroto dengan Bu Pipit, istri saya, sudah menjadi pasien di Tenaga Anugerah Ilahi kurang lebih sudah 13 tahun, jadi cukup lama. Di sini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Yudi khususnya, kemudian tim dari Tenaga Anugerah Ilahi yang sudah melayani kami dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, sehingga apa yang menjadi harapan kami ketika kami berkonsultasi dengan Ustadz Yudi dapat terpenuhi. Dan banyak hal yang bisa kami sampaikan di sini, khususnya ucapan terima kasih kepada Ustadz Yudi, karena beliau ini kami anggap sebagai dokter keluarga untuk kami. Kenapa dokter keluarga? Karena setiap kali kami mengalami kesulitan, baik itu perihal kesehatan maupun perihal masalah anak-anak kami yang mungkin mulai tumbuh dan berkembang, kami selalu konsultasi kepada beliau. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Anugerah Ilahi dan khususnya Ustadz Yudi karena sudah membantu kami. Dan tak lupa juga kami bersyukur karena dengan bimbingan dari Ustadz Yudi kami selalu berdoa terlebih dahulu. Jadi tidak semata-mata kami minta tolong dengan Ustadz Yudi, tetapi kami dasari dengan syariat, yaitu kami mencoba untuk selalu berdoa, minta tolong kepada Allah, memohon ridhonya Allah dengan perantara dari Ustadz Yudi. Itu mungkin dari saya, mungkin ada tambahan dari istri saya. Terima kasih. Di sini tadi sudah disampaikan banyak oleh suami saya, yang jelas untuk Tenaga Anugerah Ilahi dari Ustadz Yudi dan semua tim, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Yang jelas selain doa, kita tetap selalu berikhtiar dan dibantu oleh Pak Yudi. Intinya di sini pengobatan kita juga diajarkan tentang syariah agama, bahwa kita harus tetap ingat pada Allah SWT. Mungkin itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua bersama kami Tenaga Anugerah Ilahi. Jasa pengobatan dan konsultasi, solusi tepat menjadi sehat. Nah, bersama kami ada satu keluarga, Pak Broto dan Bu Pipit, yang memiliki pengalaman berobat bersama Tenaga Anugerah Ilahi. Kita ikuti pengalamannya seperti apa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum Pak Broto, Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya, tadi kami lihat Bapak Ibu berobat bersama Tenaga Anugerah Ilahi, dan kami ingin Pak Broto dan Bu Pipit membagi kisahnya bersama kami. Ya, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Ceritanya awalnya bagaimana Ibu? Mungkin Bapak atau Ibu bisa menceritakan, bisa kenal dengan Pak Fesyono Yudi. Iya. Begini, untuk cerita awalnya itu dari anak saya. Sebenarnya anak saya yang pertama itu waktu itu usia 3 tahun. Nah, itu sakit, panas. Kemudian sudah kita cek dari mulai cek darah itu sampai 2 kali ya. Sampai dua kali itu saya pikir tipes, ternyata bukan tipes. Usianya berapa Ibu? Usia waktu itu 3 tahun. 3 tahun ya, masih kecil ya? Iya, masih kecil. 3 tahun kemudian karena saya sebagai pengajar di sini, akhirnya otomatis karena anak saya sakit, saya sering izin. Nah, ketika izin itu saya mempunyai wali murid, yang kebetulan wali murid ini sudah pasien dari Pak Yudi sini. Oh, begitu. Iya, kemudian saya dikenalkan sama beliaunya. Bahkan beliaunya itu karena mungkin merasa kasihan dengan saya, sampai dijemput ke rumah. Sampai dijemput di rumah, diantarkan ke sini. Tahun berapa waktu kejadian si sulung sakit itu, Bu? Masih ingat tahun barangkali? Usia 3 tahun itu. 2010. Iya, 2010. Sekitar 2010. Iya, udah lama ya. Iya. Mau dilanjutkan. Iya, sekitar 2010 kalau tidak salah, itu pokoknya usia 3 tahun. Setelah itu waktu kami ada ke sini, kondisi itu sudah itu ya Mas ya, agak lemas itu ya anaknya. Ternyata sama Pak Yudi yang meskipun beliaunya juga mengobati secara tetap disarankan kami juga ke medis juga waktu itu.
Akhirnya ke medis, kita langsung ditangani. Pertamanya dokter umum itu di rongsen tuh ada flek paru-parunya itu. Ada flek di Flek paru-paru. Iya, Padahal usia awalnya masih 3 tahun iya, ya, ada flek. paru-parunya sehingga bikin anaknya itu lemas itu, makanya nggak mau. Cuma ya tetap enggak. Kadang panas, kadang dingin gitu ya. Oh, begitu. Ya, kemudian akhirnya waktu itu masih dokter umum didiagnosa katanya TBC, oleh kita kaget. Tambah TBC Iya, ya kita diagnosanya. kaget kok TBC, padahal nggak ada yang dari kita tuh yang kena seperti itu. Kemudian kita ditangani langsung ke dokter anak, ternyata memang itu dahak yang di paru-paru. Biasanya kan anak kecil kan nggak bisa mengeluarkan Nggak dahak. keluar. Iya, akhirnya itu ngeflek ke paru-parunya. Akhirnya sempat opname, kemudian sempat kita juga ke konsultasi ke Judi. Alhamdulillah ya sembuh dan bersih. Oh, waktu jadi itu. waktu langsung ke Pak Yudinya, Iya. kisahnya yang pertama ya si sulung Iya, itu ya. iya. Terus setelah diobati Pak Yudi, masih ingat berapa kali Bu? Si kecil Masih kecil Bu, saya itu 2 kalian ya masih kita ke sini. 3 kali, itu alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak pernah, alhamdulillah sudah nggak ada sesak dan sebagainya. Karena kan gejalanya itu sesak. Oh, begitu. Sesaknya tapi nggak terlihat tuh anak kecil, jadi cuma tiba-tiba tidur, lemes gitu-gitu toh. Kita khawatir banget waktu itu. Alhamdulillah sekarang tidak pernah. Sampai sekarang sudah iya. usia dewasa sudah tidak nggak ada pernah, iya. nggak ada keluhan. Iya. Sekarang sudah SMP dan alhamdulillah ya nggak pernah batuk pun ya batuk biasa, nggak pernah itu. Dan yang nggak tadi pernah infeksi ya, infeksi paru-paru, yaitu yang pertama. Ya. Terus ada lagi yang lain Yang lagi itu ada ibu kisah ya, lagi. Mas, ya, ibu kita yang Ibunya saya. Bu Pipit. Iya, Timur Tengah. Kalau ibunya Bu Pipit apa keluhannya? Pertama itu sebenarnya awalnya ya mengeluh perutnya sakit, kemudian dan sebagainya. Kemudian agak tidak Usia ada. berapa Waktu ibunya? itu usia berapa? Dinas, masih dinas, waktu saya juga guru. Iya, 55 belum pensiun waktu itu. Oh, sama juga tenaga pengajar. Tenaga pengajar, iya. Jadi waktu itu usia 55 itu bapak itu kan awalnya itu karena bapak meninggal itu kan, berarti agak drop kondisi terus sebagainya. Cuma mungkin gejalanya nggak terasa awalnya. Ternyata ketika bapak itu meninggal akhirnya terasa mungkin ya, akhirnya terasa kita karena trauma dengan dokter dan sebagainya sampai mau kita check up ke dokter yang lebih beliaunya ibu saya nggak mau. Oh, begitu. Akhirnya kami inisiatif ke sini lagi. Ke Pak Yudi ke Pak lagi. Yudi lagi. Oke. Pak Yudi Dengan ibunya Iya. Bu Pipit waktu itu. Waktu siapa itu nama enggak. ibu siapa? Bu Cici namanya. Bu Cici. Iya. Dengan Bu Cici ke Pak Yudi. Iya, enggak. Oh, enggak ya. Tanpa sepengetahuan beliau. Oh gitu, tanpa sepengetahuan Bu Cici. Iya. Akhirnya kami ke sini, kemudian dikasih tahu bahwa ada gejala ini dan Pak Yudi menyampaikan kalau bisa ibu jangan sampai tahu. Jadi yang tahu cuma saya, suami sama adik saya yang di Jakarta itu. Iya. Jadi memang diminta sama Pak Yudi jangan sampai diberitahu, takutnya nanti tambah mempengaruhi psikisnya beliau. Karena awalnya kan sudah ada bapak ditinggal bapak itu. Akhirnya Kalau melihat keluhannya tadi, menurut Pak Yudi apa sakitnya Bu Cici tadi? itu ya sama juga gejala ya. itu ya Mas ya. Kanker serviks itu. Akhirnya ya memang agak lama ya karena kanker ya. Berarti kita sering kadang kontrol 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Berarti yang kita mengkontrolkan Bu Pipit ya untuk Bu Cici ya. bukan. Berarti jarak jauh lah Iya, misalnya. iya. Cuma nanti kalau ada keluhan apa dari ibu karena Pak Disampaikan. Broto ini punya WA-nya Pak Yudi secara langsung langsung WA. disampaikan. Iya. Sebenarnya tidak hanya ibu saja, kalau anak-anak saya sakit sendiri pun juga Langsung. sering ke Pak Yudi ya. Jadi Pak Jadi Yudi seperti WA. dokter keluarga lah ya. Betul ya benar. Banyak sekali membantu. Terus yang Bu Cici tadi gimana Bu? Alhamdulillah sekarang sudah kayaknya sudah bersih ya kelihatannya. Cuma karena usianya sekarang ada lagi. Dan sekarang kalau yang ini kalau yang ini beliaunya tahu. Soalnya terlihat itu liver, pembengkakan pada Pembengkakan di liver. Apa yang dirasakan Bu Cici apa? Ya itu kayak ganjel perutnya, kayak sesek, ampak gesek gitu. Pernah dilihat secara medis barangkali Pak Broto? Dulu tuh pernah. Rawson tuh sebenarnya ibu kan punya hepatitis, berarti livernya itu sudah terinfeksi hepatitis karena ya, tapi tidak terlihat kalau nggak capek, nggak terasa. Nah mungkin karena pengaruh usianya ini sehingga dan pengaruh makanan yang katanya kan suka gorengan ibu saya itu. Akhirnya kata Pak Yudi beliaunya akan membengkak itu tadi. Baru tahunya ya puasa kemarin. Puasa kemarin.
Terus sampai keluhan sampai sakit gitu juga Iya, sama. wah gak enak gitu, kadang gak buat jalan gak enak. Terus akhirnya kan sekarang musimnya corona, kita takut ke dokter lagi, apalagi ibu juga. Apalagi ada Akhirnya itu kita tadi ya, konsultasi, komorbid lah istilahnya ya. kita konsultasi lagi ke sini, beliaunya memang katanya memang agak ada pembengkakan pada Livernya Bu Cici. Terus sampai sekarang pengobatannya masih kita kadang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali ke Pak Yudi. Kalau ada keluhan juga kita WA. Cara pengobatannya gimana Bu Cicinya waktu itu? Awalnya waktu diantar Bu Pipit. Iya, pernah 2 kali ya Mas. 2 kali ke sini. Tapi kadang beliaunya ikut, kadang enggak. Yang ikut itu 2 kali ke sini waktu pas bagaimana Pak Yudi ngobatinya? Ngobatinya ya sama mungkin dengan suruh baca istighfar, terus doa. Nanti kalau misalkan merasa sakit suruh ibu untuk tiduran, kemudian dipegangi sama baca istighfar itu aja. Waktu di sini pun juga seperti bulannya baca istighfar. Oke, tadi pengalamannya dari ibunya Bu Pipit ya, Bu Cici ya, yang sakit liver, pembengkakan liver, tapi sebelumnya juga ada kanker cervixnya. Nah, mungkin ada pengalaman pribadi lagi yang lain, Pak Broto barangkali atau Ibu? Kalau saya sendiri yang masih paling ingat itu ya itu benjolan itu ya, yang di benjolan di mana, di bawahnya apa ini leher ya, iya. Di leher sini. Awalnya tuh benjolannya itu gak sakit, kecil gitu gak sakit. Saya tuh tak pikir ya siapa mungkin kecapean. Itu terlihat benjolannya Bu? Kalau dari luar tuh nggak terlihat, tapi kalau diraba gini terasa. Terasa. Ya, awalnya itu kecil 1, nggak sakit. Kok terus merantak lagi ke bawah dagu sini 2, sampai hampir 3 kayaknya benjolan itu. Itu. Waktu itu mungkin karena saya aktivitas banyak ya, mungkin akhirnya kok tambah. Kalau semakin saya itu capek terus atau apa tuh sakit rasa. Pas oleh gini sakit atau apa. Saya pikir gondoan awalnya itu. Gondoan atau apa gitu. Kalau radang menelan aja nggak apa-apa. Akhirnya karena saya mau diklat waktu itu ke Malang sehingga akhirnya suami inisiatif WA Pak Yudi itu lagi. Nah waktu pas pengobatannya waktu WA itu saya belum sempat ke sini. Tadi saya cuma hanya lewat WA itu aja pengobatannya. Jadi belum sempat ketemu dengan Pak Yudi langsung untuk hanya lewat WA. Ya? Itu alhamdulillah nggak sampai 1 minggu setelah WA itu sudah hilang. Oh benjolan yang 3 tadi? Iya benjolan hilang. Tapi waktu pas di WA itu mungkin prosesnya saya ngerasakan sakit gitu ya. Iya. Berarti pas di diklat di doa itu mungkin ya terasa sudah dibalesi sama saya. Iya saya bantu dengan doa itu saya waktu di Malang itu. Padahal di Malang ya diklat itu ya. Iya, diklat itu terasa sakit, saya kasih minyak. Habis itu pulang nyampe rumah kan saya diklatnya tuh 4 hari. Pulang sampai rumah 6-7, kok sampai 7 sudah Mas enggak ono sampai lagi. Alhamdulillah enggak ono Mas. Akhirnya kan juga sempat ya itu yang apa pengalaman pribadi. Yang benjolan tadi, mohon maaf Bu Pipit tidak pernah konsultasi ke medis tidak juga? Tidak pernah. Karena memang saya sendiri pribadi takut juga kalau kadang agak sedikit. Iya, saya pernah punya trauma dulu waktu masih belum menikah itu pernah gitu ya karena istilahnya. Jadi rumah sakit jadi. Iya, begitu. Ya, alhamdulillah ini dengan jarak jauh padahal ya sama Pak Yudi hanya Pak Broto WA saja gitu. Tapi sudah proses terus alhamdulillah sudah enggak ada lagi. Ini juga enggak ada. Saya gini karena kok ajaib ya. Ada Mas enggak Mas saya gitu. Tak raba ya enggak rasa sakit tapi kok. Alhamdulillah loh Dek gak sempat belum sampai kita berkunjung ke sini. Cuma kita sempat cerita ke beliaunya waktu kita kontrolkan ibu. Yang sering ke sini saya itu memang kontrolkan ibu sama memeriksakan anak sih sebenarnya kesehatannya. Anak yang berapa? Yang pertama, yang kedua? Yang kadang itu yang kedua itu pernah dulu punya sakit gatal ya Mas yang pada itu. Yang nomor 2 ya. Nomor 2. Sudah mohon maaf mungkin alat kelaminnya itu kan gatal habis itu kemudian ya pokoknya sampai akhirnya sama Pak Yudi kalau memang disarankan ke medis ya beliaunya langsung bilang ke medis saja ini harus ke dokter kulit. Tapi kata Pak Yudi doa ya Pak Yudi ini kalau beliaunya bilang ke dokter ya kita langsung dokter ini harus ke dokter biasa atau kulit Ustadz ini dia bilangnya kulit aja. Oh iya, terus akhirnya menurut sarannya Pak Yudi diikuti ke dokter kulit. Karena sudah alhamdulillah. Ya kadang sekarang masih kambuh sedikit itu ya. Ya sekarang pokoknya intinya makanannya sama kebersihannya itu. Oh gitu. Iya. Ada lagi yang lain mungkin? Ya kalau Pak Broto ada pengalaman pribadi lagi yang lain yang bisa kalau diceritakan? saya ada 2 Ibu.
Yang pertama itu jari telunjuk ini tiba-tiba bengkak. Awalnya kecil biasa, ini kan kecil, habis itu kok bengkak tambah besar. Akhirnya ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Jadi kan biasanya kan buat dilipat gini kan bisa, ini tidak bisa, ini paling segini toh gitu, tambah besar. Akhirnya saya ke Ustadz Yudi, kemudian didoakan di situ, mungkin proses sekitar 2 minggu. Alhamdulillah berangsur-angsur akhirnya pulih kembali langsung seperti semula. Kayak kempes gitu Iya, ya Pak, kempes. kembali pulih gitu. Nah, Iya. awalnya gimana waktu itu, mungkin ada aktivitas yang nggak sesuai atau Kalau kok aktivitas- tiba-tiba apa langsung bangun Pak Broto kemudian bengkak gitu? Kalau bangun pagi itu biasa terasa kaku. Awalnya seperti itu. Faktornya apa? Awalnya kita tidak Nggak tahu. tahu, Ya, ya. tiba-tiba kalau bangun pagi itu terasa kaku. Nah, setelah terus bengkak tadi. beberapa hari tambah besar. Kaku terus akhirnya bengkaknya besar sekali. Nah, itu akhirnya saya ke Ustadz Yudi itu, kemudian didoakan sekitar 2 minggu kempes akhirnya. Kempes langsung. Iya, alhamdulillah bisa kempes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah merasakan itu sakit di bagian pinggang sini. Kenapa Pak? Itu kan karena sudah terbiasa ke Ustadz Yudi, akhirnya kan langsung ke Ustadz Yudi untuk konsultasi. Langsung tidak perlu ke Nggak ke medis. ya, Iya. USG atau Nah, apa enggak. gitu. Enggak. Langsung ke Ustadz Yudi, di situ bilangnya Ustadz Yudi ada semacam pengapuran. Nah, pengapuran, kemudian disarankan untuk banyak minum. Minum air putih yang banyak, paling tidak sekitar 2 liter Sehari. Satu hari 2 liter. Kan memang biasanya tidak sampai 2 liter. Akhirnya itu buat duduk aja sakit. Itu duduk seperti ini tidak bisa. Gitu ya. Berapa lama sampai terasa Itu sakit sekitar, seperti itu? sakitnya mungkin sekitar 1 minggu kalau posisi duduk itu. Jadi kalau duduk itu harus miring. Duduk normal seperti tidak bisa. Kalau tidur juga rebahan sakit Pak? Enggak, kalau buat tidur enggak. Buat tidur rebahan enggak apa-apa. Cuma kalau posisi duduk harus posisi miring. Jadi yang menyangga sebelah kanan atau sebelah kiri Sebelah gitu. kiri. Iya, duduk normal seperti ini enggak bisa. Sakit luar biasa. Alhamdulillah didoakan Ustadz Yudi sekitar 2 minggu. Alhamdulillah pelan-pelan terus bisa duduk seperti biasa, normal kembali. Pada saat diobati apa Pak Broto juga mengalami terasa langsung begitu di rasa sakitnya? Enggak, kalau itu memang kebetulan enggak ada rasanya ya, biasa gitu, iya. normal seperti biasa. Sama disuruh membaca istighfar iya, juga gitu ya. kalau waktu pengobatan kita baca istighfar sambil memejamkan mata seperti itu. Iya. Oke, ini luar biasa sekali ceritanya keluarganya Pak Broto ya dan Bu Pipit. Ternyata sekeluarga ini benar-benar dibantu oleh Pak Festiono Yudi. Iya. Baik itu yang jelas ini sakit semua ini backgroundnya ya. Dari mulai si sulung yang mulai kecil ya. Kemudian termasuk mbahnya ya Bu Cici. Ya, izin juga sakit, yang terakhir sakit liver, kemudian Bu Pipit juga sendiri juga punya pengalaman, dan yang terakhir Pak Broto ini luar biasa sakit jarinya itu yang bengkak tiba-tiba, terus langsung kempes dalam waktu 2 minggu ya Pak ya, hanya dengan didoakan oleh Pak Yudi. Alhamdulillah Allah juga meridhoi ya jelas ya. Dan yang terakhir juga Pak Broto sakit pengapuran ya Pak. Tapi sekarang sudah sehat ya, sudah tidak terasa, alhamdulillah sudah bisa duduk dengan nyaman ya tentunya. Ya, inilah ternyata Pak Festiono Yudi seperti dokter keluarga bagi keluarganya Pak Broto dan Bu Pipit, dan karena terus-terusan ke sini akhirnya ya. Iya, semoga ini kisahnya Pak Broto dan Bu Pipit menginspirasi semuanya dan bermanfaat bersama tenaga anugerah ilahi. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih Pak Broto, Bu Pipit untuk berbagi kisahnya. Ketemu lagi di lain waktu. Sampai ketemu lagi di kisah inspiratif lainnya bersama tenaga anugerah ilahi. Solusi tepat menjadi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.